saya ingin menanyakan sedikit mengenai yang wudhu tadi. Wudhu. Kalau kita misalnya kan di pesawat, misalkan bawa sabun tangan, sekarang karena di pesawat ada air, jadi bawa botol kecil gitu langsung. Tapi kan di pesawat itu kan biasanya kalau perjalanan kita dikasih sikat gigi gitu ya. Berarti kita boleh sikat gigi di WC. Nah, di WC itu kan kadang itu disediakan ada gelas kecil. Kalau kita ambil gelas kecil itu aja, jadi kita berwudu di wastafel itu hanya cuci tangan saja gitu. Jadi boleh nggak gitu? Daripada kita bawa botol kecil, kita duduk ke bangku, khawatir nanti tumpah gitu. Jadi anggap aja seperti kayak kita gosok gigi di wastafel kan kalau di jadi ini kita nggak ada gelas kecil di situ, kita tampung air, kita buat cuci tangan saja, terus kita basuh muka. Nah itu apakah diperbolehkan dan apakah cuci tangan itu harus 3 kali, membasuh tangan itu 3 kali dan kita 3 kali atau cukup sekali? Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, minuman yang melakukannya kamar itu ada ini ya, kebetulan nih pas teman gitu, temannya suaminya kupu-kupu, ada minum bir gitu, terus suaminya diajak sama teman. Jadi istrinya ngancep, dia bilang awas kan kalau kamu minum katanya sholatmu selama 40 hari itu tidak diterima Allah katanya. Kita kan tahu kalau itu bukannya haram, tapi dia berpendapat itu cuma setting aja. Apa ada ya kata Tuhan semacam itu? Hanya itu Pak, mohon penjelasan. Syukur. Jadi begini ya, boleh kita sikat gigi di setiap boleh. Ya, karena kenapa itu? Karena menggunakan airnya tidak banyak. Kenapa wudhu tidak boleh? Karena dikhawatirkan menggunakan airnya banyak dan itu bisa mengganggu navigasi. Tapi kalau orang pintar, cara berwudhunya di wastafel itu, ya sehingga aman, itu no problem aja sebenarnya. Ya. No problem aja. Ya. Berwudhu yang biasa, bukan muka sama tangan saja, karena berwudhu itu ya muka, tangan, kepala, kaki sampai mata kaki. Ya. Nah, itu sih. Ya, berwudhu biasa. Tapi memang paling amannya kalau tidak di wastafel. Sekarang misalnya 100 orang di wastafel semua. Kan kayak apa itu? Andaikan dibolehkan ya. Di toilet depan misalnya 50 orang, di sini 50 orang. Ngantrinya tuh kalau dibolehkan. Tuh, maka tidak dibolehkan. Tuh, bagaimana solusinya? Solusinya ya di tempat duduk. Ya terus ya. Bisa itu, simple. Ya, simple itu. Kalau di sebelah kiri kanan ada yang bukan, ada orang yang bukan muhrim, ya itu yang masalah itu. Maka perempuan itu duduk dengan muhrimnya atau sesama perempuan. Ya, sehingga begitu dia buka tangannya tidak terlihat auratnya. Ya dihalangi, harus ada yang menghalangi. Karena itu juga masalah, itu tuh harus difaham itu ya. Ya, wudhu terus kelihatan oleh kanan kiri, nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Ya, jadi dia harus cari jalan bagaimana supaya tidak terlihat oleh kanan kiri yang bukan muhrim. Ya, kira-kira itu ya. Kalau misalnya duduk, kita pakai air di botol, itu kita membasuh tangan kita bukan cuma tangan dan muka saja, tapi harus sampai ke lengan juga gitu. Iyalah, namanya wudhu. Ya, namanya wudhu. Yang sampai lengan saja itu kalau tayamum. Ya. Jadi tayamum yang sampai segini ya hadisnya dhaif, tapi tetap sah karena yang ininya sudah terusap kan. Ya, kalau wudhu ya sempurna wudhu itu. Tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki. Ya, kecuali waktu
memakai kaos kaki yang menutupi mata kaki itu dalam keadaan suci. Ya cukup diusap bagian atasnya aja. Bukan dibasuh, diusap bagian atasnya. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya apa tadi? Iya, jadi kalau dia minum dalam hukum Islam itu dicambuk ya. Dalam hukum Islam dicambuk 80 kali. Cambuk 80 kali kayak orang, hukumannya seperti orang yang menuduh orang lain berzina. Ya, sama-sama dosa besar itu. Ya, hukumannya sama itu, dicambuk 80 kali. Terus apakah tobatnya tidak diterima 40 hari? Apakah ada dasarnya? Ya, ada dasarnya. Ya, ada dasarnya. Ada hadisnya. Ya, itu memang dari hadis itu kan. Tobatnya tidak diterima, bukan tidak diterima, terhijab, terhalang. Jadi dia tobat 40 hari itu terhalang. Ya, kalau sudah 40 hari nanti penghalang tadi terbuka, baru diterima. Ya, begitu ya. Jadi kalau dia tidak tobat, ya nggak ada penghalang. Orang nggak tobat kok. Ya, begitu tobat, 40 hari tobat itu, baru nanti terbuka, diterima tobatnya. Kalau tidak tobat, apanya yang mau diterima? Dia nggak tobat. Ya. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya itu pengaruh dari minuman keras itu ke darah 40 hari. Ya, 40 hari pengaruhnya tuh. Pengaruhnya ke darah. Begitu kata sebagian dokter yang ya kasih fatwa. Maka ada ya kalau dalam bahasan fikih itu jallalah. Ya, apa itu jallalah? Jallalah itu hewan yang dagingnya halal tapi mengkonsumsi barang yang najis. Misalnya ayam makannya itu kotoran ya. Itu tidak boleh dikonsumsi itu. Ya, tidak boleh dikonsumsi. Dinetralisir dulu. Ya, berapa lama? 40 hari. Ya, baru setelah itu baru disembelih. Kasih makanan yang benar. Ya. Misal lagi lele dumbo gitu. Lele dumbo itu bagaimana itu dikasih makannya? Dikasih makannya bersih apa kotoran manusia? Ya kan biasanya katanya gemuk-gemuk kalau di situ dikasih jamban untuk orang buang air. Makan kotoran manusia, nggak boleh dimakan itu. Ya itu masuk jallalah. Nah, nanti diambil, dikarantina, dikasih makan yang bersih. 40 hari baru dimakan, baru dimasak. Begitu ya, Bu? Ya, baik, Pak. Syukur, Pak Ustaz. Apa?